Oke, baik. Kami dari kelompok 8 kali ini ingin mempresentasikan hasil percobaan kami untuk praktikum modul 5. Di sini kelompok 8 ada anggotanya, saya sendiri, Jennifer Santoso, dan M. Solahuddin Taufikur Rahman. Oke, percobaan kali ini kita melakukan percobaan untuk modul 5, komunikasi universal, sinkronus, asinkronus, receiver atau transmitter atau USAT. Pada kali ini kami memiliki tujuan praktikum untuk mempelajari prinsip kerja USAT beserta register yang digunakan, lalu mempelajari penyusunan program USAT pada microcontroller ATmega 128 menggunakan bahasa C. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu untuk hasil percobaan satu kami. Oke, untuk percobaan 1, kami membuat program untuk memberikan input lewat virtual terminal pada Proteus yang berupa nama depan, nama belakang, nomor kelompok, IPK, dan juga email. Kemudian setelah kita melakukan input tersebut, maka akan ditampilkan kembali pada virtual terminal berupa data-data yang sudah kita input sebelumnya. Oke, pertama-tama pada programnya kita menginput dulu untuk ATmega 128-nya, lalu juga include delay, karena kita menggunakan delay. Kemudian kita mendeklarasikan global variable yang digunakan, yaitu ada nomor kelompok, IPK, nama depan, nama belakang, dan juga email. Nah, di sini kita menggunakan karakter, dan juga dalam kurung 100 itu maksudnya, jadi maksimal inputnya ada 100 karakter. Oke, selanjutnya kita juga menginclude untuk stdio.h-nya itu untuk standar input-output. Lalu kita masuk ke program mainnya. Di sini kita menginisialisasi USAT yang digunakan. Nah, di sini UCSR0A-nya semua bitnya bernilai 0, berarti tidak aktif. Lalu UCSR0B-nya ini bernilai 1 pada RXEN0 dan 1 pada TXEN0. Di sini berarti receiver dan transmitternya diaktifkan. Kemudian untuk UCS-R0C-nya ini diberi nilai 1 pada UCSZ01 dan UCSZ00 yang menandakan ukuran karakter datanya adalah 8. Kemudian untuk UBRR0H dan UBRR0L ini merupakan baud rate, yang mana baud rate yang digunakan adalah normal. Kemudian kita masuk ke program while loop. Jadi di sini pertama-tama apabila kita jalankan, maka virtual instrumennya akan langsung menunjukkan atau mencetak masukkan nama depan Anda, kemudian kita bisa mengetikkan nama depan kita, lalu akan di-scan untuk dimasukkan ke array nama depan, kemudian akan ada delay sebentar untuk selanjutnya akan muncul kembali dari virtual instrumennya untuk masukkan nama belakang. Kemudian akan di-scan kembali, lalu begitu seterusnya untuk nomor kelompok, IPK, dan email. Setelah kita masukkan semua datanya dan setelah sudah di-scan, maka pada virtual instrument akan ditampilkan kembali lagi secara otomatis data diri yang sudah kita masukkan. Jadi pertama ada nama, itu yang ditampilkan adalah nama depan dan nama belakang kita yang sudah digabungkan. Lalu kemudian ada nomor kelompok kita, lalu ada IPK dan juga email. Baik, sekiranya begitu untuk program percobaan 1, maka kita langsung lihat saja di Proteusnya. Dia apabila kita run-kan, maka akan muncul virtual terminal seperti ini, lalu kita bisa mengetik nama depan, misalnya saya menggunakan nama saya sendiri, Jennifer, lalu masukkan nama belakang, lalu masukkan nomor kelompok kita, terus masukkan IPK ini misalnya masukkan 400, kemudian masukkan email, misalnya jennifer@gmail.com, lalu ini akan
menampilkan lagi secara otomatis data dia yang sudah kita masukkan. Namanya akan digabungkan nama depan dan nama belakang, terus ada nomor kelompok, IPK, email. Terus akan muncul lagi masukkan nama depan Anda, karena programnya ini berada dalam while loop, jadi akan berulang terus. Baik, kiranya begitu untuk percobaan 1, maka selanjutnya bisa dilanjutkan untuk percobaan 2 oleh Taufik. Baik, pada percobaan kedua kita harus membuat sebuah program di mana akan menampilkan LED sesuai dengan pilihan yang kita tulis pada virtual terminal. Apabila pilihan 1, maka LED bit ke 0 akan menyala, pilihan 2 maka bit 1 yang menyala, dan pilihan ketiga akan menyalakan bit 2. Tapi ketika kita memilih pilihan keempat, maka kita harus menginput lagi pilihan keduanya. Dan apabila pilihan keduanya itu bernilai 1, maka LED-nya akan running dari bit 0 ke 7. Dan apabila kita memilih 2, maka runningnya dari 7 ke 0. Dengan delay setiap pergerakan itu adalah 100 milisekund. Berikut akan saya tampilkan program percobaan kedua. Pertama kita akan menginclude library yang digunakan, yaitu ATmega 128 dan juga delay. Kemudian mendeklarasi variabel yang akan digunakan. Pilihan 1 dan pilihan 2 merupakan integer dari pilihan yang akan kita tulis di virtual terminal. Sedangkan integer i itu untuk kondisi dari running LED-nya. Dan untuk integral state itu adalah kondisi-kondisi LED pada saat running, yaitu dari bit mati semua, bit 1 menyala, sampai dengan bit ke-7 yang menyala. Kemudian, sama dengan yang sudah dijelaskan Jennifer, kita menginisiasi port B sebagai output yang terhubung dengan LED. Dan juga kita mengatur user-nya, yaitu kita menghidupkan user 0 pada mode asinkronus dan juga baud rate 9600. Dan data yang kita gunakan adalah 8 data, 1 bit stop, dan juga tidak terjadi parity. Kemudian kita masuk ke program utamanya. Pertama kita melakukan print keterangannya. Apabila pilihan satunya itu 1, maka mengeset LED 0 menyala. Sama juga apabila pilihan kedua dan ketiga sesuai dengan tujuan praktikum kita. Kemudian setelah itu kita akan menginput pada virtual instrumennya, dan itu akan terscan oleh user sebagai integer pilihan pertama. Kemudian integer itu akan ditinjau kembali di program algoritma if kita. Ketika pilihannya 1, maka kondisi port B adalah sebagai berikut, yaitu hanya LED 0 yang menyala. Sama dengan pilihan kedua, maka LED bit 1 yang menyala, dan pilihan ketiga itu adalah LED bit 2 yang menyala. Sedangkan apabila kita memilih 4, maka kita diharuskan untuk menginput integer lagi, yaitu adalah integer pilihan 2. Berikut adalah keterangannya, sama sesuai dengan modul. Apabila pilihan keduanya itu 1, maka runningnya 0 ke 7. Pilihan 2 runningnya 7 ke 0. Kemudian kita disuruh untuk melakukan input pilihan kedua. Dan input kita itu akan tersimpan sebagai integer. Kemudian integer yang kita input itu akan ditinjau kembali oleh programnya. Ketika pilihan 2-nya 1, maka i itu akan diinisiasi sebagai 0 hingga 8. Itu menandakan LED-nya akan running dari bit 0 ke bit 7. Kemudian apabila pilihannya 2, maka inisiasi nilai i itu adalah 8 dan akan berhenti di 0. Itu berarti LED-nya akan running dari bit 7 hingga bit 0. Dan apabila kita melakukan input yang belum dijelaskan sebelumnya, misalnya kita melakukan inputnya itu 5 atau bilangan koma antara 1 dan 2, misalnya 1,5 gitu, maka akan di-print dan programnya akan memberitahu kita bahwa input yang kita masukkan itu tidak valid.
Selanjutnya kita akan masuk ke simulasinya. Nah, pertama kita akan disuruh menginput pilihan pertama kita. Apabila pilihannya 1, maka LED bit 0 menyala. Ketika kita memilih 2, bit 1-nya yang menyala. Kita memilih 3, berarti bit kedua yang menyala. Sedangkan apabila kita memilih 4, maka kita akan disuruh memilih pilihan kedua lagi. Dan kondisi dari LED bar-nya itu tidak berubah. Dan apabila di pilihan selanjutnya kita memilih 1, maka dia akan running dari bit 0 ke bit 7. Nah, apabila di pilihan selanjutnya kita memilih 2, LED-nya akan running dari bit 7 ke bit 0. Dan setelah setiap proses, dia akan kembali memberitahu kita bahwa prosesnya selesai dan juga kita harus menginput lagi pilihan kita selanjutnya hingga simulasinya dihentikan. Baik, sekian untuk penjelasan simulasi modul 5 praktikum sistem tertanam. Atas perhatian dan waktunya kita ucapkan terima kasih.